keajaiban sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Meski Rasulullah baru diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, telah banyak keajaiban yang terjadi semenjak beliau dilahirkan. Rasulullah lahir di tahun yang disebut tahun gajah, di mana Allah saat itu membinasakan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan burung ababil. Lalu, ketika Rasulullah dilahirkan, keluar cahaya terang dari tubuh ibunda Aminah. Cahaya tersebut menerangi seisi rumah dan terus memancar hingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad, terjadi guncangan yang meruntuhkan ruangan-ruangan istana Kisra di Persia. Sementara di belahan bumi yang lain, secara ajaib, api-api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi menjadi padam. Kelahiran Nabi Muhammad pun menjadi kabar buruk bagi setan dan iblis, karena semenjak beliau dilahirkan, mereka tidak bisa lagi mencuri kabar dari langit dan menyebarkannya kepada para dukun dan tukang sihir. Langit sekarang sudah dijaga ketat oleh malaikat, dan bintang-bintang pun diaktifkan, sehingga jika mereka naik ke langit, mereka akan dipanah dengan api yang membara. Lalu, ketika beranjak anak-anak, keberkahan Rasulullah pun ikut dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Halimah Asy-Sya'biyah, ibu susu Rasulullah. Selama menyusui Rasulullah, air susu Halimah yang tadinya sedikit, tiba-tiba menjadi deras dan subur. Lalu, ternak-ternaknya menjadi sehat dan gemuk. Kehidupan Halimah yang tadinya sempit dan miskin pun berubah menjadi lapang dan penuh berkah. Kemudian, hal ajaib lainnya adalah ketika terjadi pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Saat itu, Rasulullah masih berumur 4 tahun. Ketika sedang bermain bersama anak-anak yang lain, tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan menyerupai manusia. Malaikat Jibril kemudian mendekap dan membaringkan Rasulullah. Setelah itu, ia pun membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Kemudian, ia mengambil segumpal daging dari hati tersebut sambil berkata, "Ini adalah tempat setan di dalam dirimu." Lalu, hati tersebut dicuci dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana emas. Setelah bersih, hati tersebut diletakkan kembali ke dalam tubuh Rasulullah, dan dada Rasulullah pun ditutup kembali. Anak-anak lain yang melihat kejadian tersebut pun langsung segera pergi melapor kepada ibu susu Nabi Muhammad, yaitu Halimah. Lalu, mereka pun bersama-sama kembali menemui Rasulullah, dan Rasulullah pun terlihat baik-baik saja, walaupun sedikit pucat. Peristiwa tersebut meninggalkan sebuah luka jahitan di dada Rasulullah hingga dewasa, sehingga pembelahan dada yang terjadi adalah nyata adanya, bukan sekedar kiasan atau metafora belaka.